warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dian Sekarpratiwi dengan NPM 2413025072. Nah, saya di sini akan membahas mengenai ragam dialog dalam membangun sebuah sistem, khususnya dalam bidang interaksi manusia dan komputer atau yang biasa disebut dengan HCI atau Human Computer Interaction. Nah, ragam dialog sendiri ini sebenarnya adalah berbagai cara yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan sistem komputer ataupun aplikasi. Nah, dalam dunia teknologi itu kan pengguna dan sistem itu perlu berkomunikasi satu sama lain. Nah, cara berkomunikasi itulah yang disebut dengan ragam dialog. Setiap jenis dialog punya cara kerja, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Nah, langsung aja kita bahas satu persatu mengenai jenis-jenis ragam dialog yang biasa digunakan. Nah, yang pertama itu ada dialog berbasis perintah atau Command Line Interface yang biasa disingkat dengan CLI. Pada jenis ini, pengguna harus mengetikkan perintah-perintah dalam bentuk teks secara langsung ke sistem. Contohnya mungkin pada terminal Linux atau Command Prompt di Windows. Nah, jenis dialog ini cocok untuk pengguna yang sudah berpengalaman karena bisa sangat cepat dan efisien. Namun, untuk pengguna baru biasanya akan terasa lebih sulit atau rumit karena harus menghafal banyak perintah dan sinteks yang tepat. Nah, jenis yang kedua ada dialog berbasis menu atau menu based interface. Nah, pada jenis ini, pengguna cukup memilih opsi yang tersedia dari daftar menu yang ditampilkan oleh sistem saja. Contohnya seperti menu pada aplikasi mobile, mesin ATM, atau navigasi di website. Kelebihannya, jenis dialog ini sangat mudah dipahami dan digunakan, terutama oleh pengguna yang awam. Namun, jika pilihan menunya itu terlalu banyak atau tidak tertata dengan baik, itu bisa membuat pengguna menjadi bingung dalam menentukan pilihannya. Nah, selanjutnya ada jenis yang ketiga yaitu dialog berbasis formulir atau form filling dialog. Di sini pengguna diminta untuk mengisi data ke dalam kolom-kolom yang telah disediakan sistem. Contohnya seperti formulir registrasi akun, formulir login, atau formulir pemesanan barang secara online. Nah, keunggulan dari jenis dialog ini adalah data yang dimasukkan bisa lebih terstruktur dan rapi. Namun, jika formulir yang terlalu panjang atau rumit itu bisa membuat pengguna merasa bosan ataupun lelah saat mengisinya. Jenis yang keempat itu ada dialog berbasis manipulasi langsung atau direct manipulation interface, yang artinya pengguna bisa langsung berinteraksi dengan objek yang ada di layar seperti memindahkan file dengan drag and drop atau mengedit gambar secara langsung di layar sentuh. Nah, dialog ini terasa lebih natural dan menyenangkan karena pengguna bisa langsung melihat hasil dari tindakannya. Nah, namun jenis ini biasanya juga memerlukan perangkat dengan spesifikasi yang cukup tinggi dan bisa jadi kurang akurat jika digunakan pada layar yang kecil ataupun sensitif. Nah, jenis yang kelima itu ada dialog berbasis bahasa alami atau Natural Language Interface yang disingkat dengan NLI. Pada jenis ini, pengguna berkomunikasi dengan sistem menggunakan bahasa sehari-hari seolah-olah berbicara dengan manusia. Contohnya seperti chatbot, Siri, ataupun Google Assistant. Nah, keunggulannya adalah proses interaksinya itu terasa lebih fleksibel dan santai. Namun, sistem harus cukup cerdas untuk bisa memahami maksud pengguna dan kadang bisa terjadi salah interpretasi terutama jika kalimatnya itu kurang jelas ataupun tidak jelas. Yang keenam itu ada dialog berbasis suara atau Voice User Interface atau disingkat VUI. Pengguna memberikan perintah melalui suara dan sistem akan merespon sesuai instruksi. Contohnya bisa pada perangkat Alexa, Google Home, ataupun sistem perintah pada suara di mobil. Nah, jenis dialog ini sangat praktis, terutama ketika tangan sedang sibuk seperti saat menyetir, namun tantangannya adalah ketika ada kebisingan di sekitar, itu sistem bisa saja kesulitan mengenali suara dengan akurat. Nah, jadi itulah 6 jenis ragam dialog dalam sistem yang sering digunakan
dalam dunia interaksi manusia dan komputer. Masing-masing jenis ini punya kelebihan dan kekurangannya sendiri, tergantung dari siapa penggunanya dan dalam situasi seperti apa sistem itu digunakan. Nah, jika kita ingin merancang atau membangun sebuah sistem, memilih ragam dialog yang tepat merupakan langkah penting untuk memberikan pengalaman pengguna yang baik. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai ragam dialog dalam membangun sebuah sistem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.